Oke, materi kita yang selanjutnya pada pertemuan kali ini yaitu tentang hubungan roda-roda. Nah, pada gerak melingkar beraturan kita mengenal 3 hubungan roda-roda, yaitu yang pertama adalah untuk 2 roda yang dihubungkan. Atau sepusat. Ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi pada pusat yang sama, dia memiliki arah gerakan yang sama. Ya, arah putarannya itu sama. Karena arah putarannya sama, maka kecepatan sudutnya itu pasti dia sama, ya. Jadi dari sini karena arahnya sama, maka nilai kecepatan sudutnya itu dia juga sama. Nah, atau nilai omega 1 sama dengan omega 2. Nah, kita bisa turunkan dari persamaan kecepatan sudut, yaitu besarnya V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Nah, kemudian yang kedua itu adalah untuk 2 roda yang bersinggungan. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi 2 buah roda yang saling bersinggungan, dia memiliki arah yang berlawanan, ya. Jadi kalau 2 roda yang bersinggungan itu arahnya berlawanan, nah kemudian dia mempunyai kelajuan linier, ya, kelajuan liniernya yang sama, ya. Untuk roda yang dihubungkan atau sepusat itu dia mempunyai kecepatan sudut sama, tetapi kalau untuk 2 roda yang bersinggungan dia mempunyai kecepatan liniernya yang sama, sehingga persamaannya itu V1 sama dengan V2. Maka nilai omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah untuk 2 roda yang dihubungkan dengan tali atau sabuk atau rantai, ya, tergantung nanti dari soalnya. Nah, gambarnya dia seperti ini. Jadi mereka dihubungkan dengan tali, ya. Arah gerakannya, nah, atau arah putarannya. Arah putarannya itu dia sama. Nah, karena arah putarannya sama, maka nilai kecepatan linier itu dia adalah sama. Jadi besarnya V1 itu sama dengan V2 atau omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Nah, ini materi kita untuk hubungan roda-roda pada gerak melingkar beraturan, ya. Jadi untuk gerak melingkar materi kita sampai di sini. Nah, ada beberapa contoh soal yang akan Ibu Nah, ini untuk contoh soalnya, ya, dari beberapa materi yang sudah kita pelajari, ya, tentang gerak melingkar, ya. Ini contoh yang pertama, misalkan di sini ada soal sebuah roda berputar menempuh 120 putaran dalam 2 menit.
Nah, tentukan kecepatan sudut rata-rata dalam radian per sekon. Ya. Nah, ingat di situ adalah ada 120 putaran. Maka yang diketahui dari soalnya itu adalah theta atau perpindahannya. Karena ini gerak melingkar ya, maka bukan S, tapi kita pakainya theta. Theta itu besarnya adalah delta theta itu besarnya 120 putaran. Ya. Nah, karena dia diminta dalam radian per sekon, maka putaran ini kita rubah menjadi radian, ya, berarti dikali dengan 2pi per 1 putaran. Maka hasilnya adalah 240 pi radian. Nah, kemudian selang waktu atau delta T-nya. Delta T-nya di sini itu adalah 2 menit. Nah, maka kita jadikan detik, tinggal 2 dikali dengan 60. Berarti hasilnya adalah 120 detik atau sekon. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah kecepatan sudut rata-rata dalam radian per sekon. Maka yang ditanyakan itu adalah omeganya, kecepatan rata-rata. Maka dari sini kita dapat menentukan persamaan omega itu adalah delta tau per delta T. Jadi sama dengan 240 pi dibagi dengan 120. Ya. Berarti hasilnya adalah 2 pi radian per sekon. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, seorang anak berlari mengitari sebuah lingkaran dalam waktu 1/4 jam dan ia dapat melakukan 75 putaran. Tentukanlah frekuensi dan periodenya, ya. Nah, dari soal ini yang diketahui yang pertama itu adalah waktu tempuhnya, berarti nilai T. Ya, T-nya itu 1/4 jam, berarti kita jadikan detik, sama saja 1/4 dikali dengan 3600 detik, ya. Hasilnya adalah 900 detik. Kemudian dia melakukan 75 putaran, berarti nilai N-nya itu adalah 75 putaran. Kemudian yang ditanyakan itu adalah nilai periode atau T dan frekuensi atau F-nya. Ya. Nah, kita analisis satu-satu. Yang pertama yang kita cari itu adalah nilai dari periodenya. Ya, dari persamaannya periode itu sama dengan T per N atau waktu dibagi dengan putarannya. Berarti 900 dibagi dengan 75. Ya, hasilnya ini sekon, 12 sekon. Nah, kemudian yang kedua itu adalah nilai frekuensi, kebalikan dari persamaan periode, ya. Nilai frekuensi itu persamaannya adalah N per T, jumlah putaran dibagi dengan waktu, berarti 75 per 900 sekon. Hasilnya itu kita sederhanakan jadi 1/12 Hz. Nah, boleh menggunakan cara yang seperti ini, F sama dengan N per T, atau ya dari nilai periode, ya dari nilai periode kita bisa menentukan nilai frekuensi dengan persamaan 1 per T, ya besarnya. Jadi kita tinggal ketemukan 1/12 Hz, satuan dari frekuensi. Nah, soal selanjutnya ini ada sebuah gabus bermasa 50 gram diikat dengan tali yang panjangnya 1 meter, kemudian diputar horizontal hingga bergerak melingkar beraturan dalam waktu 10
sekon terjadi 50 putaran. Tentukanlah A. kelajuan linier, B. percepatan sentripetal. Nah, dari soal ini yang diketahui itu adalah masanya sebesar 50 gram ya. Karena satuannya ini belum standar ya, kita jadikan jadi satuan SI, itu besarnya adalah 50 dibagi dengan 1000 kilogram. Hasilnya adalah 0,05 kilogram. Kemudian di situ diketahui juga bahwa dia diikat dengan tali yang panjangnya, maka ini adalah R-nya ya. Itu sepanjang 1 meter, kemudian diputar horizontal sehingga bergerak melingkar beraturan dalam waktu, berarti T-nya itu adalah 10 sekon dan banyaknya putarannya itu adalah 50 putaran. Nah, kemudian yang ditanyakan di situ A adalah kecepatan linier, berarti V-nya. Kemudian yang B itu adalah percepatan sentripetal, maka ini adalah AS-nya ya. Oke, kita jawab satu-satu, kita analisis. Untuk yang A, kelajuan linier ya. Kelajuan linier berarti nilai V itu sama dengan 2 pi R per T ya, atau 2 pi F. Berarti kita mau cari F atau T-nya terlebih dahulu ya. Nilai F itu sama dengan 50 per 10 ya, 50 putaran per sekon atau 5 Hz ya. Maka kita langsung masukkan ke persamaan ini. Berarti 2 pi dikali dengan 5 Hz. Hasilnya adalah 10 meter per sekon. 10 pi ya di sini ya. 10 pi meter per sekon. Kemudian untuk pertanyaan yang B, kita diminta untuk mencari percepatan sentripetal. S sama dengan, kita pakai persamaan yang V kuadrat per R, karena di sini yang diketahui adalah kecepatan liniernya ya. Maka 10 pi kuadrat dibagi dengan 1 meter ya, 100 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Oke, untuk soal yang keempat, ini ada sebuah mesin penggiling padi menggunakan 2 buah roda yang dihubungkan dengan sabuk seperti pada gambar. Nah, roda yang lebih kecil itu berjari-jari 5 cm diputar mesin pada 120 radian per sekon ya. Kemudian berapakah kelajuan linier kedua roda tersebut? Dan jika jari-jari roda yang lebih besar itu nilainya 16 cm, berapa RPM roda tersebut akan berputar ya. Nah, misalkan ini gambarnya. Kemudian ini adalah R2 dan di sini adalah R1. R1 berarti jari-jari yang kecil, R2 berarti jari-jari yang besar ya. Nah, dari soal ini yang diketahui itu adalah R kecilnya berarti R1. R1 5 cm. Kemudian diputar mesin pada 120 radian per sekon, berarti itu adalah omega 1-nya. Omega 1-nya adalah 120 radian per sekon. Kemudian nilai R2-nya itu adalah tadi 16 ya. 16 cm. Kita samakan satuannya. Kita rubah ke dalam meter dulu semua. Berarti ini adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini adalah 1,6 ya, 1,6 kali 10 pangkat min 1 meter ya, atau 0,16 kan. Nah, kemudian yang ditanyakan dari soalnya itu adalah kelajuan linier. A itu adalah V
Kemudian yang B itu yang ditanyakan adalah F-nya dalam RPM ya. Nah, satu-satu kita bahas ya. Untuk yang A, karena ini yang ditanyakan itu kelajuan linearnya, maka untuk soal yang A itu V1 sama dengan omega 1 kali R1. Berarti 120 kali 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti hasilnya adalah 6 meter per sekon. Nah, karena ini dia itu rodanya dihubungkan dengan tali, maka memenuhi syarat dari hubungan roda-roda, nilai V1-nya itu sama dengan V2 ya, yaitu besarnya 6 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Nah, kemudian untuk kecepatan angularnya atau omega, berarti kan di sini omega 2 itu sama dengan V2 per R2 ya. Nah, karena nilai V1 sama dengan V2, maka kita dapat mencari besarnya kelajuan atau kecepatan angularnya itu omega 2 sama dengan V2 per R2 ya, atau 2PF sama dengan V2 per R2. Ini R2 ya, bukan R kuadrat. Nah, maka dari sini kita turunkan persamaannya menjadi F sama dengan V2 per 2Pi kali R2 ya. Kita masukkan nilainya, itu 6 meter per sekon. Kemudian 2Pi kali R2 nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 1 ya. Berarti ini kita naikkan 10 pangkat min 1 nya, berarti kan sama saja 10 pangkat 1, 6 kali 10 pangkat 1 per 2Pi kali 1,6, berarti 60 dibagi dengan 3,2 Pi ya. Nah, ini hasil terakhirnya. Kemudian ini masih dalam radian per sekon, berarti kita harus rubah dulu ke dalam bentuk putaran per menit ya, atau RPM, rotation per menit. Nah, yang nilai F-nya tadi besarnya adalah 60 per 32 Pi ya. Ini kita kalikan dengan 1 putaran per 1/60 detik ya. Berarti di sini itu adalah 3600 per 32 Pi. Kita kalikan silang ya tadi, RPM. Atau besarnya itu adalah 3600 dibagi dengan 32. Hasilnya 112,5 per PRP.